Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang distribusi poba acak diskrit. Nah, distribusi variabel acak diskrit ini yang akan kita bahas adalah probabilitasnya atau peluangnya, disimbolkan dengan fx untuk nilai fungsinya, atau bisa juga sama dengan p buka kurung x besar sama dengan x kecil. Nah, kalau misalnya mau dibikin himpunan pasangan terurut, berarti x, fx. Contoh distribusi probabilitas diskrit. Contohnya, kita ambil contoh yang sama ya, seperti di video sebelumnya. Kita ambil contoh, keluarga Cemara merencanakan memiliki 4 anak. Variabel acak x menyatakan jumlah anak perempuan. Nah, kita bisa bikin ilustrasinya, yaitu dengan diagram pohon 4 anak. Anak pertama, berarti ada perempuan dan laki-laki ya pilihannya. Kemudian anak yang kedua, dicabang lagi, perempuan laki-laki dan perempuan laki-laki. Jadi sekarang ada 4 pilihan. Kemudian ditambahkan lagi ke anak ketiga. Nah, di anak ketiga berarti di sini menjadi 8 pilihan. Ya. Terus berikutnya anak keempat. Tambahkan lagi P dan L setiap dari anak ketiga, sehingga sekarang menjadi ada 16 pilihan. Sehingga ruang sampelnya kita dapat ada 16 pilihan. Dari diagram pohon itu bisa kita masukkan ke dalam tabel ruang sampel, sehingga untuk variabel x sama dengan 0 berarti perempuan tidak ada, yaitu ada sebanyak 1 pilihan. Yang variabel x-nya 1 ada 4 pilihan, variabel x-nya 2 ada 6 pilihan, yang variabel x-nya 3 ada 4 pilihan, dan yang variabel x-nya 4 ada 1 pilihan. Sehingga di situ total ruang sampelnya ada 16. Nah, untuk menulis peluangnya berarti dari masing-masing jumlah ruang sampelnya dibagi ns-nya, sehingga untuk variabel x sama dengan 0, peluangnya adalah 1/16. Sedangkan untuk variabel x yang sama dengan 1 berarti 4/16. Dan begitu seterusnya sampai yang variabel keempat. Sehingga nanti jumlah peluangnya kalau dijumlahkan adalah 16/16 sama dengan 1. Karena peluang itu jumlah total semuanya harus sama dengan 1. Contoh berikutnya, misalnya ada sebuah kotak berisi 10 buah nanas, terdapat 3 diantaranya busuk. Nah, si Pine ini telah membeli 4 nanas secara acak. Jika X menyatakan banyak nanas yang busuk yang dibeli Pine, maka coba buat tabel distribusi peluangnya untuk X tersebut. Nah, di sini kita bisa membayangkan ya, misalnya ada 10 buah nanas. Kemudian di antara 10 itu ada 3 yang busuk, berarti yang tidak busuk 7 ya. Kemudian kita akan mengambil 4 buah dari 10 tersebut secara acak gitu ya, tanpa melihat busuk atau tidak busuk. Nah, kita bisa membuat prinsip kombinasinya seperti ini. Kita misalkan X menyatakan banyak nanas yang busuk. Sedangkan 4 dikurangi X berarti menyatakan banyak nanas yang baik. Karena yang akan diambil adalah 4 buah nanas, sehingga kalau misalnya nanasnya yang busuk 0 berarti yang tidak busuk 4. Yang busuk 1 berarti yang tidak busuk 3. Yang busuk 2 yang tidak busuk 2. Yang busuk 3 tidak busuk 1. Nah, kalau misalnya yang tidak busuk 0, tidak ada pilihannya lagi ya, karena yang busuk itu cuma ada 3, jadi nggak ada 4 yang busuk. Jadi, kombinasi yang akan kita gunakan yaitu perkalian antara yang busuk dengan yang tidak busuk. Berarti untuk kombinasi yang busuk 3x, sedangkan yang tidak busuk 7, 4 min x. Untuk x-nya 0, 1, 2, dan 3. Tidak ada yang 4 karena yang busuk cuma ada 3. Cara menghitung kombinasinya bisa menggunakan Microsoft Excel ataupun kalkulator atau kan penghitungan secara manual. Di sini saya akan coba contohkan menggunakan tabel di Microsoft Excel ya. Jadi kita tulis dulu x-nya yaitu 0, 1, 2, 3. Kemudian kombinasi pasangannya tadi ya, yaitu kombinasi 3, x. Bisa kita hitung dengan cara mengetikkan di sini sama dengan kombin. Seperti di gambar ini, buka kurung, angka 3, titik koma, kita blok X-nya, tutup kurung, terus enter, lalu kita bisa tarik dari atas itu ke bawah,
Itu pada tanda plus hitam itu baru bisa kita tarik. Berikutnya C7,4 dikurangi X. Nah, sama caranya kita bikin sama dengan kombin buka kurung 7 titik koma 4 dikurangi X-nya bisa kita blok yang sudah kita tulis di A2 tutup kurung. Kemudian kita enter, lalu bisa kita tarik dari 35 itu ke bawah sampai tanda plus hitam. Nah, kita dapat sini ya. Nah, berarti titik sampel yang kita dapat ini tinggal kita kali aja yang C3,X dengan C7,4 min X. Jadi 1 kali 35 yaitu dengan cara sama dengan blok B2 dengan C2 tanda kali. Kemudian bisa kita langsung tarik ke bawah ya biar langsung dapat hasilnya. Nah, total ruang sampelnya ini bisa kita cek yaitu dengan cara sama dengan sum ya. Sama dengan sum. Terus kita blok dari D2 sampai D5. Nah, kalau kita pengen ngecek apakah ruang sampel yang sudah kita hitung tadi apakah benar ruang sampelnya, yaitu dengan cara mencari NS. Tadi di soal disebutkan dari 10 buah nanas akan diambil 4. Ya, jadi kita tidak memandang apakah nanasnya busuk atau tidak. Jadi kalau misalnya NS itu memandangnya secara umum. Jadi 10 kita bikin sama dengan kombin 10,4. Hasilnya 210 berarti sama dengan sudah tadi kita buat ya, sehingga titik sampel yang kita buat tadi sudah sesuai. Nah, untuk mencari peluangnya, kita tulis P, buka kurung X besar sama dengan X kecil, tutup kurung sama dengan 35, atau dari masing-masing titik sampel per total ruang sampel. Boleh ditulis 35 per 210, atau boleh juga langsung desimal. Ini pakai dolar, S dolar tadi karena supaya 210-nya tidak bergerak ya, jadi harus pakai S dolar. Nah, jadi ini adalah tabelnya. Untuk menjawab hasil distribusi peluang boba acak diskrit, kita tinggal mensorotnya yang X dan PX aja. Kalau yang C3,X itu hanya perhitungan secara manual, jadi tidak mesti atau tidak wajib dicantumkan. Jadi yang X dengan PX yang kalian cantumkan. Oke, jadi hasil perhitungan yang tadi di Microsoft Excel bisa juga kita tulis peluangnya dalam bentuk pecahan. Sehingga di sini 35 per 210, 105 per 210, 63 per 210, dan 7 per 210. Dimana nanti jumlah peluangnya totalnya adalah 1. Soal berikutnya, misalkan dalam sebuah kantong berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng kuning. Jika dalam kantong diambil 6 kelereng, dan X menyatakan banyaknya kelereng kuning yang terambil, coba buat tabel distribusi peluangnya untuk X. Nah, kita harus tahu secara umum, di sini jumlah kelerengnya adalah 12, dan yang diambil adalah 6 kelereng. Berarti NS-nya sudah jelas, yaitu kombinasi 12, 6, tanpa melihat kuning atau merah. Nah, baru berikutnya, karena variabel X-nya ini dinyatakan yang kuning, sedangkan yang diambil ada 6, berarti X-nya itu sama dengan ada 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, untuk membuat kombinasinya, sama seperti yang sebelumnya, kita misalkan X adalah kelereng kuning yang diambil. Sedangkan 6 dikurangi X adalah yang bukan kelereng kuning. Sehingga kombinasi yang terbentuk adalah sebelah kiri kelereng kuning, sebelah kanan kelereng yang merah. Berarti 5X dan pasangannya 7, 6 dikurangi X. Nah, berdasarkan cara seperti yang di Microsoft Excel sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Kombinasi 501, kombinasi 515, kombinasi 5210, kombinasi 5310, kombinasi 545, kombinasi 551. Kemudian yang kombinasi 767, kombinasi 7521, kombinasi 7435, kombinasi 7335, kombinasi 7221, dan kombinasi 717. Hasil kombinasi kedua ini dikalikan sehingga mendapat ruang sampel seperti tabel tersebut. Kemudian kita cari NS-nya, yaitu tadi kombinasi 12, 6. Kita dapat 924, atau sama dengan total ruang sampel ini ya. Nah, kemudian kita cari peluangnya, yaitu 7 per 924, dan seterusnya, sehingga nanti total peluangnya adalah 1.
Yang harus kamu curigai kalau misalnya jawaban kamu salah yaitu di mana NS dengan total ruang sampel berbeda dan juga ketika jumlah peluangnya tidak sama dengan 1. Soal berikutnya, dalam tes sikap suatu kompetensi diberikan 4 nomor soal yang masing-masing jawabannya benar atau salah. Jika X menyatakan jawabannya benar dari 4 nomor soal tersebut, buatlah tabel distribusi peluang untuk X. Berarti X ini adalah yang benar. Nah, kita bisa langsung tahu peluangnya X untuk yang benar yaitu 0,5, tapi untuk yang salah yaitu 0,5. Sehingga kita bisa langsung menggunakan rumus Fn yaitu 4N dikali 0,5 pangkat N dan 0,5 pangkat 4 dikurangi N. Berdasarkan rumus perpangkatan sehingga 0,5 bisa kita gabung menjadi 0,5 pangkat 4. Sehingga kita tinggal mencari nilai fungsi peluangnya yaitu 4N kombinasi C4N dikali 0,5 pangkat 4. Sehingga hasilnya menjadi seperti tabel berikut ini. Sehingga total peluangnya sama dengan 1. Nah, inilah tabel distribusi peluang acak diskrit untuk soal tersebut. Berikutnya kita akan belajar tentang distribusi peubah acak kontinu. Tapi ada di video pembahasan berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.